Kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Retno Kusumaningrum ya. Saya biasa dipanggil Aning gitu. Saya di Nano Center Indonesia ini merupakan grup leader dari Advanced Material dan Nanoteknologi. Kemudian untuk riset-riset yang saya pernah lakukan itu dari sejak bergabung di Nano itu, saya mangan ore processing itu. Kemudian untuk saat ini saya juga mengembangkan biodegradable plastik yang mendapatkan pendanaan dari Ristek. Kemudian saya juga ada Zindros, kemudian terlibat dalam proyek pencegahan COVID dari LPDP Ristek. Nah, tadi mungkin Mbak Aza sudah menjelaskan terkait nanoteknologi. Di sini saya akan mencoba flashback gitu ya, apa sih nanoteknologi itu? Nanoteknologi ini merupakan suatu ilmu atau teknik dari gabungan gitu, sehingga kita memperoleh material yang berukuran skala nano. Berapa sih skala nano itu gitu? Skala nano itu pada di wilayah Eropa itu mereka mematok bahwa skala nano itu sekitar 100 hingga 0,1 nanometer. Namun pada case yang lain, pada beberapa kasus yang lain itu definisi nanopartikel itu bisa diperoleh ketika pada ukuran sudah di area nano, jadi sekitar 1 hingga 1000 nano, itu material itu sudah memiliki suatu sifat kimia, fisika yang berbeda ketika mereka berukuran besar, maka itu sudah bisa dikatakan material itu sebagai nanopartikel gitu. Misalkan 600-700 nanopartikel dia sudah memiliki sifat yang berbeda sangat signifikan, maka ya udah itu adalah nanopartikel gitu. Kemudian untuk sintesisnya, seperti mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah memahami gitu, bahwa terkenal dengan ada metode top down dan bottom up gitu. Ilustrasinya bisa dilihat bahwa kalau untuk top down itu kita memiliki suatu starting material yang bulk material yang berukuran besar, kemudian kita reduce particle size-nya menjadi small particle atau powder. Kemudian dari powder itu kita breakdown menjadi nanopartikel. Nah, untuk yang bottom up itu dari skala atom yang biasanya mungkin secara kimiawi, dari secara atom, kemudian atom-atom itu teraktivasi membentuk ion dan bergabung menjadi membentuk suatu klaster, dan selanjutnya klaster itu akan membentuk nanoparticles-nya. Jadi untuk metode-metodenya sendiri, biasanya untuk top down ini kita melakukan physical method seperti laser ablation, spray pyrolysis, kemudian ada mechanical grinding atau inert gas condensation. Kemudian untuk bottom up sendiri memang biasanya dilakukan dengan kimia atau biologi gitu. Kalau untuk kimia ya kita pakai kopresipitasi, sol-gel, solvothermal, kemudian ada elektrokimia, kemudian melibatkan reaksi reduksi oksidasi gitu. Dan reaksi reduksi oksidasi atau untuk katalis dalam suatu reaksi kimia untuk mensintesis nanomaterial ini, terkadang kita membutuhkan senyawa dari biologi seperti ekstrak material, enzim, atau melibatkan bakteria atau mikroorganisme lain yang akan membantu proses sintesis nanomaterial itu sendiri. Nah, di sini terkait untuk salah satu contoh pengolahan mineral yang di Indonesia yang cukup melimpah itu, dan biji mangan ini merupakan salah satu mineral strategis yang menjadi ada di dalam program riset nasional gitu yang harus dikembangkan gitu. Oleh karena itu di sini manganese ore yang kita lakukan itu ada dua gitu sebenarnya, wet chemistry dan mechanical milling.
Nah, untuk wet chemist, jadi untuk ya ini sedikit informasi ya terkait sumber daya mangan di Indonesia ini yang memang luar biasa gitu, banyak gitu. Ada 10 termasuk dalam 10 besar penghasil biji mangan gitu untuk sumber dayanya. Nah, biji mangan sendiri ini memiliki low economic value gitu, sehingga bagaimana sih kita harus meningkatkan sumber daya yang ada di Indonesia ini untuk memiliki economic value, kemudian nilai manfaatnya juga bertambah gitu. Salah satu di antaranya adalah mengubah si biji mangan ini menjadi material-material produk turunannya. Di sini bisa dari baja mangan atau konsentratnya atau manganis prekursor seperti mangan sulfat, kloride gitu. Kemudian bisa dijadikan sebagai material mangan magnetik yaitu mangan ferit gitu kan. Nah, untuk manganis ore dari Sumbawa ini merupakan suatu salah satu nilai lebihnya itu adalah dia merupakan kategori high grade gitu. Jadi dia memiliki high grade. Jadi untuk suatu biji itu dia memiliki 3 kategori, low grade, middle grade, dan high grade gitu. Untuk low grade itu dia ada di kisaran presentase logam utamanya. Kalau dalam ini mangan itu kurang dari 20%. Itu dikatakan low grade. Kalau jika untuk middle grade itu pada rentang 20 hingga 40% gitu. Untuk 40% ke atas atau biasanya 60% ke atas itu terkategorikan sebagai high grade. Dan tidak semua biji mangan di Indonesia itu high grade gitu. Seperti biji mangan dari Lampung atau dari daerah Jawa Barat itu terkategori dari low grade. Gitu. Ini yang kami gunakan dalam penelitian yang kami kembangkan ini adalah biji mangan kategori high grade. Dan biji mangan ini memiliki fase pirolusit sebagaimana dari hasil XRD-nya. Nah, apa yang kami lakukan kalau ketika kita ingin melakukan penelitian itu biasanya kita mendesain bagaimana penelitian itu dilakukan. Pertama kali kita melakukan theoretical studies gitu, kemudian tahap selanjutnya preparasi, kemudian berlanjut pada metode-metode spesifik untuk menghasilkan senyawa turunan lainnya. Nah, karena ini membahas wet chemical, berarti kita memadukan proses hidrometalurgi, yaitu pengolahan pengolahan biji menggunakan suatu solution atau larutan gitu. Di sini dilakukan ore leaching, kemudian menghilangkan impuritasnya. Setelah itu kita gunakan precipitation agent, kemudian menggunakan metode spesifik untuk menghasilkan nanopartikel untuk mengontrol variabel-variabel apa yang kita harus lakukan sehingga memperoleh nanopartikel yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, untuk theoretical studies ini kita melakukan studi energi Gibbs, perhitungan energi Gibbs gitu ya. Di sini kita karena menggunakan leaching atau pelindian ya bahasa Indonesianya itu, powder biji mangan itu kita bleaching dengan menggunakan asam sulfat, maka akan diperoleh larutan prekursor berupa mangan sulfat yang kemudian untuk recovery si mangannya ini kita menggunakan settle agent atau bisa juga disebut precipitating agent atau reduksi gitu. Itu ada NaOH dan kemudian kita juga membandingkan amonium persulfat. Ini sebagai contoh saja kita menggunakan theoretical studies energi Gibbs perhitungannya untuk memprediksi gitu. Apa sih hasil fase manganis oxide yang akan kita dapatkan gitu ketika kita menggunakan agen reduksi NaOH. Nah, energi Gibbs ini kan basicnya semakin dia negatif maka
reaksi itu akan terjadi spontan gitu. Reaksi itu akan lebih disukai, produk itu akan lebih senang dibentuk gitu kan. Nah, kalau dari hasil hasil perhitungan ini kita bisa lihat dari grafik yang ungu ini, reaksi MnSO4 dan NaOH ini menghasilkan Mn3O4 gitu. Jadi ya prediksi kita hasilnya akan menghasilkan Mn3O4 ketika dia direaksikan dengan NaOH. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini kita menggunakan agen reduksi atau settle agent berupa NaOH dan amonium persulfat. Nah, di sini ternyata dengan menggunakan perbedaan settle agent atau reduksi agen itu kita bisa memodifikasi fasenya gitu. Fase dari senyawa nanopartikel yang kita gunakan. Ini juga merupakan salah satu keuntungan dari metode sintesis nanopartikel dengan menggunakan wet chemical gitu. Jadi kita controlling faktor variabel-variabel itu lebih mudah gitu dibandingkan nanti metode yang akan kita sampaikan nanti. Nah, jadi di sini ketika perkusor mangan sulfat itu bereaksi dengan NaOH, maka akan terbentuk Mn3O4 gitu. Kemudian ketika MnSO4 itu direaksikan dengan amonium persulfat, ternyata yang terbentuk adalah alfa mangan dioksida. Jadi yang membedakan di sini adalah kemampuan dari kekuatan reduksi masing-masing agen reduksi, yaitu NaOH dan amonium persulfat yang kita gunakan gitu. Itu mempengaruhi bagaimana si MnSO4 itu akan tereduksi menjadi ion-ion yang merupakan ion itu initial starting gitu untuk suatu kristal itu bisa bergabung gitu. Jadi bayangannya ketika manganis sulfat atau Mn4+ bertemu dengan NaOH, dia akan tereduksi menjadi Mn3+. Namun karena kekuatan NaOH itu masih rendah, jadi dia masih menyisakan Mn2+. Sehingga Mn+. Jadi akan ada dua kation di dalam sistem larutan itu yang akan membentuk initial starting atau inti kristal awal dari sebuah nanopartikel. Jadi kita flashback ke si metode bottom up gitu. Jadi di metode bottom up itu kan dari atom, kemudian dia akan membentuk klaster. Nah, klaster itu adalah kumpulan dari ion-ion gitu. Kemudian baru dia terstabilkan menjadi sebuah kristal Mn3O4. Sedangkan pada amonium persulfat ini fenomena yang terjadi ada jadi si persulfat ion ini memiliki kekuatan reduksi yang lebih kuat gitu. Jadi bisa dikatakan semua Mn4+ ini bisa tereduksi menjadi Mn2+ gitu. Ditambah dengan adanya karena kita menggunakan prekursor mangan sulfat kan, berarti di situ juga ada tambahan ion sulfat 2+ yang mana dia itu menstabilkan sistem dari kristal pembentukan panel dari kristal alfa MnO2+. Jadi MnO2 itu ada yang tipe alfa dan tipe beta gitu. Perbedaannya adalah ketika kita melakukan sesuatu kelebihan gitu. Jadi ada faktor jadi SO4 2-, kemudian ada kelebihan kation amonia gitu yang sehingga dia dapat menstabilkan struktur kristal si alfa MnO2. Nah, perbedaan signifikan lainnya adalah pada shape-nya, jadi pada bentuk nanopartikel yang dihasilkan. Ketika kita menggunakan sodium hidroksida atau NaOH, kita memperoleh partikel yang berbentuk bulat-bulat.
Sedangkan untuk amonium bersulfat kita menemukan partikel berbentuk needle gitu. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwa ada sistem selain sistem kekuatan reduksi dari settle agent atau agen prediktor yang kita gunakan, itu ada sistem bagaimana ion yang tersisa dalam sistem kita ini akan mempengaruhi kestabilan kristalnya. Tentu kalau Mn3O4 ini memang ya bentuknya lebih ke round ya atau bulat gitu. Sedangkan amonium persulfat itu lebih panjang gitu, needle, karena dia dimensinya itu tunnel. Cuma kenapa dia alpha itu ya karena ada kelebihan kation dan anion yang ada di sistem. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh dari nanopartikel ini? Efek-efek di sini kita meninjau efek temperatur dari metode sulfur thermal yang kita gunakan ya. Jadi selain agen reduksi, kita juga ada meninjau pengaruh temperaturnya. Memang untuk temperatur ini, untuk yang alpha MnO2 ini dia masih ada dalam kewajaran gitu, masih ada dalam normalnya gitu. Normalnya ya ketika suhu tinggi maka partikel itu akan membesar, rasionya akan memanjang gitu. Kemudian tapi pada Mn3O4 ini ada sedikit yang abnormal gitu. Ketika suhu ini tinggi, ukuran partikelnya justru mengecil gitu. Nah, inilah yang tadi ke ilustrasi metode bottom up itu bahwa ada pembentukan klaster, kemudian klaster membentuk nanopartikelnya. Nah, di sini tuh si temperatur ini akan berpengaruh kepada reaksi pembentukan inisial kationnya seperti atau reaksi reduksi dari Mn4+-nya. Jadi ketika suhu tinggi, maka proses reduksinya itu akan lebih cepat gitu sehingga sehingga ion-ion inisial ion yang akan menjadi sebuah klaster itu terbentuknya lebih banyak gitu. Jadi intinya ketika pada suhu tinggi ion terbentuk banyak ion-ion inisial dibandingkan dengan kristal growth-nya gitu. Jadi ketika semua jumlah Mn itu sudah terbentuk ion, ya sudah habis gitu. Jadi kristalnya nggak akan tumbuh besar gitu. Tapi ketika suhunya rendah, itu ion itu reduksi pembentukan inisial ionnya itu lebih lambat. Jadi ionnya terbentuk, kemudian ada yang masuk, kemudian terbentuklah kristal. Namun setelah kristal ini terbentuk, ternyata masih ada sisa-sisa ion mangan, ion-ion lain yang sudah tidak bisa gabung nih. Jadi dia akan bergabung membentuk suatu kristal yang lebih besar gitu pada suhu yang rendah. Nah, ini juga kita klarifikasi pada waktu yang lebih panjang. Jadi pada suhu 150 derajat yang ini itu kita lakukan 18 jam, kemudian untuk yang Mn3O4 ini kita coba perpanjang ke 24 jam gitu. Ternyata ukuran partikelnya membesar gitu. Jadi memang pada temperatur tinggi ini si partikel ini untuk tumbuh besar itu lebih membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sinilah kita mengenal mekanisme oscillatory pending gimana partikel-partikel yang berukuran kecil itu memiliki surface area yang besar sehingga mereka bisa berdifusi gitu. Jadi akan membentuk aglomerasi gitu. Jadi partikelnya tumbuh ukurannya akan lebih besar. Nah, untuk tinjauan yang lain kita membahas terkait mechanical milling. Nah, mechanical milling itu apa gitu? Milling ini atau kita bisa dibilang bisa penggerusan atau pengurangan ukuran suatu partikel gitu. Tapi kita juga bisa di situ melibatkan pencampuran gitu, milling dan mixing gitu. Biasanya itu
bisa digabungkan gitu. Jadi terjadi pencampuran sekaligus pengurangan ukuran dari partikelnya. Tetapi pada mechanical milling ini tidak ada transfer material gitu, tidak diperlukan transfer material, berbeda dengan mechanical alloying gitu, di mana pada mechanical alloying ini material transfer itu akan muncul gitu sebagai bentuk homogenisasi. Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Jadi bola-bola yang jenis-jenis bolanya, itu kemudian jarnya, bahkan tipe alat millingnya itu perlu kita apa ya, tentukan gitu sesuai dengan apa yang akan kita tuju gitu dari suatu risetnya. Di sini biasanya kami ini menggunakan shaker mills, kemudian ada planetary balls mill. Shaker mills ini bisa dibilang dia, banyak orang yang bilang HEM, high energy milling gitu. Karena kekuatan shakernya yang sangat tinggi, jadi dia akan menghasilkan energi tumbukan yang sangat besar gitu. Tetapi dia daya kapasitasnya itu hanya kecil gitu, maksimal mungkin 10 gram, 15 gram itu karena dia chambernya kecil ya. Kemudian yang kedua ini planetary ball mill. Nah, planetary ball mill ini bisa sampai 20 gram, 40 gram mungkin masih bisa gitu ya. Dia ini akan jadi seperti dilihat ini, platnya ini dia akan berputar gitu. Dia akan berputar, bisa diatur searah jarum jam, kemudian nanti berbalik berarah jarum jam, atau di salah satu bola atau masing-masing itu berputar pada arah yang berbeda gitu. Nah, perputaran ini akan membuat si bola-bola ini menumbuk material kita sehingga ukurannya menjadi kecil gitu. Nah, variabel-variabel untuk mechanical milling ini apa yang perlu diperhatikan? Tentunya tadi tipe dari millingnya, kemudian waktunya, kemudian ada jenis dari jar yang kita gunakan, bolanya yang kita gunakan. Tentunya ini disesuaikan dengan apa ya akan kita milling gitu, sampel kita apa gitu. Karena pada mechanical milling ini concernnya itu dia impuritasnya, resiko impuritas itu tinggi gitu, karena ya ada tumbukan, jika memang apa ya, kekerasan sampel kita itu lebih keras dari bola yang kita gunakan, ya otomatis bolanya hancur dan akan menjadi impuritas pada produk kita gitu. Jadi tentunya akan harus menjadi concern sekali untuk menentukan tipe dari jar dan ball millnya gitu. Kemudian ada BPR atau ball powder weight ratio. Ini akan mempengaruhi kita ini millingnya mau seberapa nanonya gitu. Kemudian ada size ball juga ya, size ballnya gitu. Biasanya untuk ukuran yang ingin sangat kecil kita menggunakan BPR di atas 20 gitu. Tapi kalau teman-teman hanya ingin mixing, ya BPR 5 atau 10 itu sudah cukup gitu. Tapi kalau ingin mendapatkan partikel yang nano ya biasanya kita menggunakan BPR yang 20, 30, bahkan 50. Gitu. Kemudian seberapa banyak kita harus mengisi jar atau vial. Nah, itu pasti itu bisa mempengaruhi efisiensi dari millingnya gitu. Kalau terlalu penuh ya bolanya banyak, otomatis apa ya, tumbukan-tumbukan itu juga akan mubazir gitu ya kan. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan kita gitu. Biasanya kita ngisinya nggak akan penuh-penuh sih, mungkin hanya 2/3 gitu. Maksimal itu biasanya 2/3 dari volumenya. Makanya kalau untuk shaker mill itu dia hanya sekitar 15 cm, 20 cm aja jarnya. Jadi makanya mungkin hanya maksimal 10 gram gitu. Kemudian ini salah satu yang kita lakukan gitu untuk mengolah biji mangan menjadi suatu produk yang bermanfaat dan dia bisa dibilang nilai jualnya sangat tinggi gitu, yaitu mangan ferit. Mangan ferit ini bisa dipakai sebagai material magnetik, dia juga bisa digunakan sebagai material
heat resisten gitu, jadi tahan panas gitu. Nah, di sini apa yang membedakan gitu ketika kita menggunakan milling dan tidak milling gitu. Jadi pada gambar 1 ini di awal ini kita menggunakan apa ya, tanpa milling dan tidak ini ada starting materialnya, ini manganese ore, kemudian hematit Fe2O3, kemudian ini yang di powder setelah milling gitu. Jadi memang tampak ya, dengan adanya milling ini mereka berbaur, tercampur, kemudian partikelnya juga menjadi lebih kecil, dalam artian dia hancur karena milling gitu. Terus sebenarnya apa sih bedanya di milling atau tidak di milling gitu. Nah, ini kita lanjut ke gambar kedua. Nah, ketika gambar A ini merupakan sampel yang tidak di milling, artinya di sini kita cuma mencampur hanya dengan penggerusan manual aja gitu, pakai mortar. Sedangkan sampel B ini ya yang tadi yang kita milling gitu. Ternyata di sini tampak dari hasil SEM EDX-nya itu bahwa distribusi dari mangan dan Fe-nya ini pada sampel yang kita milling di sini menggunakan PBM atau planetary ball mill ini lebih merata dibandingkan sampel yang hanya manual milling pakai mortar gitu. Jadi tampak sekali gitu, lebih jelas, lebih signifikannya lagi ternyata dengan adanya milling itu temperatur pembentukan dari manganese ferrit itu lebih rendah gitu. Jadi fungsinya dibandingkan sampel tanpa milling gitu. Jadi pada sampel yang kita milling itu dia pada suhu sekitar 776, itu dia sudah ada ada tanda bahwa reaksi pembentukan mangan ferritnya itu sudah mulai berlangsung gitu. Sedangkan pada yang tidak dimilling belum terjadi gitu. Beberapa literatur itu mengatakan pembentukan mangan ferrit ini terbentuk pada suhu 1100 gitu. Tapi pada penelitian kita ternyata melalui analisis 3D-SC ini adanya milling ini sangat berpengaruh pada temperatur pembentukan mangan ferritnya. Jadi kenapa sih bisa berpengaruh gitu ya? Jadi pada proses milling ini balik lagi tadi kita milling ini ada proses pengurangan ukuran partikel. Nah, ketika ukuran partikel itu berkurang, maka surface areanya bertambah. Surface area bertambah itu maka bisa dikatakan partikel ini menjadi lebih aktif, menjadi lebih reaktif, lebih mudah bereaksi gitu. Ketika kita kalsinasi, maka sampel yang dimilling ini akan lebih reaktif dibandingkan sampel yang tidak dimilling. Makanya dia suhunya lebih rendah. Nah, kemudian ini untuk XRD-nya ya. Ini yang tidak dimilling ini pun ketika pada suhu 1000, dia masih menyisakan sisa material awalnya seperti Mn2O3 dan Fe2O3. Sedangkan pada material yang kita milling, campuran yang kita milling ini pada suhu 1000 clear bahwa fase yang ditemukan hanya fase manganese ferrit. Nah, untuk particle size-nya ini, jadi setelah dimilling, ini particle size-nya ini memang bertambah besar. Kenapa? Ya, karena ada aglomerasi gitu. Jadi, apalagi ukurannya nano kan, ukurannya nano, surface areanya besar, memang cenderungan nanopartikel itu dia beraglomerat gitu. Dibandingkan ketika sebelum kalsinasi, dia memang turun sekali ya. Karena efek milling ini dia bisa mencapai 117 nano gitu. Tapi memang setelah kalsinasi dia berukuran membesar karena ada efek aglomerasi atau ya karena itu nanopartikel itu memang karakternya dia mudah beraglomerasi. Kemudian bagaimana efeknya ketika si nanopartikel mangan ferrit ini sebagai pigmen yang tahan panas.
kita membandingkan nilai LAB dari dari mangan feritnya. Ini kita pakai BP, artinya black pigment karena warnanya memang hitam. Kemudian kita panaskan pada suhu 500 derajat dan 600 derajat. Dari sisi warna memang tidak tampak perubahan warna. Lalu kita pastikan dengan nilai delta E-nya. Delta E itu kayak perubahan nilai warnanya gitu. Kalau kita melihat hitam, grey itu kan lebih subjektif ya, tergantung pada orangnya. Tapi nilai terukurnya bisa kita lihat dari nilai delta E-nya. Ini pada 500 dan 600 itu dihasilkan delta E 1,13 dan 1,33. Nah, nilai ini tidak berbeda signifikan gitu. Jadi memang manganese ferit dengan berukuran nanopartikel yang kita olah dari biji mangan asli Indonesia ini memang memiliki kekuatan sebagai pigmen hitam pada suhu tinggi yang lebih baik. Kemudian kita lihat apakah efek dari pemanasan ini merusak menimbulkan dekomposisi dari mangan feritnya itu. Ada gitu dekomposisinya gitu pada suhu 500 dan 600 memang ditemukan dekomposisi. Dia terdekomposisi menjadi material awal. Sebagian menjadi material awalnya dan sebagian dia menjadi FeMnO2 gitu. Cuma dekomposisinya ini memang sangat kecil gitu. Lalu bagaimana kita memilih wet chemistry atau mechanical milling gitu untuk mengolah mineral kita? Tentunya kembali lagi gitu untuk ketujuannya gitu, untuk ke prospek ke depan pengembangannya itu bagaimana gitu. Tentunya masing-masing metode ini punya kelebihan dan kekurangannya. Untuk wet chemistry ini untuk kontrol variabelnya, desain shape-nya, kemudian produknya lebih murni, high impurity, kemudian dia juga menggunakan energi-energi yang lebih rendah dibandingkan mechanical milling gitu. Tapi kelemahannya itu dia ya high cost gitu. Biasanya dia memerlukan material prekursor yang lebih mahal seperti solvent, ataupun dia dibutuhkan katalis, dibutuhkan capping agent untuk membentuk suatu bentuk material nanopartikel yang khusus. Itu biasanya digunakan capping agent atau istilahnya framework gitulah, cetakan senyawanya. Kemudian pasti juga adanya chemical waste yang perlu kita jadikan awareness gitu dalam suatu penelitian. Kemudian yang kedua itu mechanical milling. Mechanical milling ini dia lebih cocok ya untuk for scale up production. Terutama tadi bisa teman-teman lihat untuk yang mangan ferit ini memang memiliki prospek untuk scale up production. Kemudian limbahnya bisa dibilang tidak ada limbah gitu. Karena semuanya terbentuk menjadi produk mangan ferit, tidak ada sisa, jadi biji mangan dan hematit tidak ada sisa, kemudian kita tidak menggunakan solvent, jadi lebih ramah lingkungan gitu. Operasionalnya juga low cost, tetapi memang kekurangannya adalah dia membutuhkan electrical source atau listrik yang lebih besar gitu dibandingkan kemudian ada juga adanya impuritas dari milling gitu, dari proses millingnya. Tapi pada proses yang kita gunakan karena kita menggunakan stainless bowl, jadi tidak pada sintesis mangan ferit ini tidak ditemui impuritas gitu. Nah, itu aja dari saya. Kemudian saya terima kasih perhatiannya, nanti bisa ditanyakan ke moderator.